Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are always in good condition and always being healthy. Welcome back to my English classroom. Of course, still with Mrs. Tanti here. Well, today we are going to learn about degrees of comparison. Hari ini kita akan bahas tentang degrees of comparison. Apa itu degrees of comparison? Kita lihat definition of degrees of comparison. Degrees of comparison merupakan tingkatan perbandingan antara benda atau antara orang dengan menggunakan kata sifat atau adjektif. Jadi degrees of comparison ini digunakan untuk membandingkan benda yang satu dengan benda yang lain atau orang yang satu dengan orang yang lain. Tujuannya, dengan mengetahui perbedaan itu, kita akan saling menghargai perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Okay, there are three types of degrees of comparison. Ada tiga tingkatan dalam degrees of comparison. The first is positive degree, the second is comparative degree, and the third is superlative degree. Jadi ada tiga tingkatan dalam comparison degree. Yang pertama ada positive degree, di mana ini menunjukkan tingkatan sama dengan level yang sama. Kemudian the second is comparative degree. Ini merupakan tingkatan yang satu lebih daripada yang lainnya. And the third is superlative degree. Okay, let's see one by one. Kita lihat satu persatu aturan yang digunakan dalam tiap tingkatan degrees of comparison. Let's see. For positive degree. Positive degree digunakan untuk membandingkan atau menyatakan kesamaan antara dua benda atau dua orang atau dua hal. Jadi untuk membandingkan sesuatu yang terdiri dari dua orang ataupun lebih, atau dua benda ataupun lebih, di mana mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ciri daripada positive degree ini adalah menggunakan kata as, bla bla bla, as. Jadi kata sifat ataupun adjektif diapit oleh as, dan di belakangnya juga ada as. Jadi as, adjective, and then as. Kita lihat contoh di sini. Mustafa is as handsome as Amir. Mustafa is as handsome as Amir. Ini menunjukkan makna bahwa Mustafa sama gantengnya dengan Amir. And then another example. A balloon is the biggest cow. Jadi kalimat ini menunjukkan arti bahwa kerbau sama besarnya dengan sapi. Next, another sample. Refrigerator is as expensive as television. Kulkas sama mahalnya dengan television. Itu menunjukkan kesamaan di antara dua benda atau di antara dua binatang. Jadi ketika ada dua benda atau dua orang ataupun dua binatang yang punya kesamaan, kemudian membuat tingkatan perbandingannya dengan menggunakan positive degree. Cirinya, remember, as, adjective, as. That's all. Next, about the second type is comparative degree. Tipe yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah comparative degree. Comparative degree merupakan perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu antara benda yang satu dengan yang lainnya, di mana salah satu lebih dari yang lain. Jadi untuk comparative degree ini, benda yang dibandingkannya itu yang satu melebihi yang lainnya. Kemudian ciri daripada comparative degree ini adalah menggunakan timbuhan at ataupun more. Jadi ada dua yang digunakan dalam comparative degree, yakni akhiran at atau awalan more. Dan ini disesuaikan dengan suku kata dalam kata sifat tersebut atau dalam adjektifnya. Kita lihat di sini. For example, jika terdiri dari satu suku kata, jika kata sifat tersebut terdiri dari satu suku kata, maka comparative degree-nya ini
kita rubah kata sifatnya dengan menambahkan akhiran "er" di belakangnya. Ingat, satu suku kata, maka kata sifat ditambah akhiran "er" di belakangnya. For example, long, longer, cheap, cheaper, big, bigger. Jadi di belakang kata sifatnya ditambah akhiran "er" untuk yang terdiri dari satu suku kata. Cheap, big, tall itu merupakan kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Maka untuk membuat comparative degree ditambah akhiran "er" di belakangnya. For example, Amir is smaller than Mustafa. Contohnya, Amir is smaller. Smaller di sini menunjukkan arti lebih kecil. Amir lebih kecil daripada Mustafa. Next, jika terdiri dari dua suku kata sifat tersebut, maka untuk membuat comparative degree-nya ada beberapa kata sifat yang ditambah akhiran "er" di belakangnya. Tetapi kebanyakan jika terdiri dari dua suku kata, maka kata sifat tersebut diawali dengan more di depannya. For example, clever become clever, narrow, narrower, handsome, more handsome, famous, more famous. So, if there are two syllable in adjective, jika terdiri dari dua suku kata dalam kata sifat tersebut, maka ditambah awalan more. Tetapi ada beberapa kata sifat yang terdiri dari dua suku kata, untuk membuat comparative degree-nya diakhiri dengan akhiran "er". Seperti itu. Penerapan dalam kalimatnya. Mustafa is more handsome than Amir. Mustafa lebih ganteng daripada Amir. For example like that. And then the third, jika kata sifat tersebut terdiri dari tiga suku kata ataupun lebih, maka untuk membentuk comparative degree-nya kita awali dengan more di depannya. Kita lihat di sini, bagi sampel, beautiful. Beautiful itu kata sifat yang terdiri dari tiga suku kata. Kemudian another sample, diligent, terdiri dari tiga suku kata. Ataupun expensive, diligent, beautiful, expensive itu merupakan kata sifat yang terdiri dari tiga suku kata. Nah, aturannya, jika terdiri dari tiga suku kata atau lebih, maka untuk membentuk comparative degree diawali dengan more. Kata sifatnya itu menjadi diligent, more diligent, beautiful, more beautiful, expensive, more expensive. Itu menunjukkan lebih di antara yang lain. For example, Amir is more diligent than Mustafa. Jadi Amir lebih rajin daripada Mustafa. Diligent, tiga suku kata, ingat diawali dengan mo, tidak diakhiri dengan er. Untuk yang tiga suku kata atau lebih. Jadi diingat kembali, jika terdiri dari satu suku kata sifatnya, maka untuk membentuk comparative degree kita akhiri dengan er di belakang kata sifatnya. Long, longer, tall, taller. Kemudian aturan yang kedua, jika kata sifatnya terdiri dari dua suku kata, maka untuk membentuk comparative degree ada sebagian kata sifat yang diawali dengan yang diakhiri dengan er, seperti halnya clever, clever menjadi clever. Ada juga kata sifat yang diawali dengan more. Dan kebanyakan jika terdiri dari dua suku kata, maka diawali dengan more. For example, handsome menjadi more handsome, like that. Dan yang ketiga, jika terdiri dari tiga suku kata atau lebih, itu sudah pasti diawali dengan more di depan kalimat, di depan kata sifat tersebut. Itu untuk comparative degree. Next, for the third types, tipe yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah
superlative degree. Dalam superlative degree ini, di sini menunjukkan tingkatan paling ataupun ter. Kita lihat aturan dalam degrees of comparison dalam tingkatan superlative degree. Kita lihat di sini. Dalam superlative degree ini aturannya hampir sama dengan comparative degree. Ada yang terdiri dari 1 suku kata, 2 suku kata, atau 3 suku kata lebih. Hanya bedanya, jika tadi dalam comparative degree, kata sifat yang terdiri dari 1 suku kata itu tinggal diakhiri dengan akhiran "er". Dalam superlative degree, kata sifat yang terdiri dari 1 suku kata itu diakhiri dengan akhiran "est". Est. Tadi "er", sekarang "est". Atau ada juga kata sifat yang diawali dengan most. Kalau tadi more, kalau dalam superlatif itu digunakan most. Nah, bedanya kalau dalam comparative degree tadi kita juga menggunakan kata than setelah kata sifatnya yang menunjukkan arti daripada. Sedangkan dalam superlatif kita gunakan kata the sebelum kata sifatnya. Jadi contohnya long itu terdiri dari 1 suku kata menunjukkan arti panjang. Untuk menunjukkan arti paling panjang maka berubah menjadi the longest. And then rich merupakan 1 suku kata. Untuk membentuk superlatif maka diakhiri dengan est, richest. Happy terdiri dari 2 suku kata. Dalam hal ini happy di sini ditambah akhiran "er" di belakangnya, termasuk pengecualian untuk yang 2 suku kata. Kebanyakan jika terdiri dari 2 suku kata maka diawali dengan the most. Hanya ada beberapa yang tadi seperti halnya tadi clever and then happy menjadi happiest, clevers meskipun 2 suku kata. Tapi lebih banyak lagi jika terdiri dari 2 suku kata maka diawali dengan most, the most, atau untuk komparatifnya more, seperti itu. Dan jika terdiri dari 3 suku kata, for example expensive merupakan 3 suku kata, maka diawali dengan the most expensive, paling mahal. Penerapan dalam kalimatnya adalah contohnya seperti berikut ini. Mustafa is the most diligent man in this class. Mustafa is the most diligent man in this class. Jadi Mustafa adalah laki-laki yang paling rajin di kelasnya. Itu ketentuan untuk superlative degree. Jadi superlative degree dengan comparative degree ini hampir sama aturannya. Jika 1 suku kata maka kalau untuk komparatif diakhiri dengan "er", kalau superlatif "est". Untuk 2 suku kata ada yang ditambah akhiran "er", kalau untuk komparatif. Kalau superlatif ada ditambah akhiran "est". Sedangkan kebanyakan jika terdiri dari 2 suku kata maka diawali dengan more untuk komparatif dan the most untuk superlatif. Dan yang ketiga, untuk yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih maka diawali dengan more. Sudah pasti diawali dengan more, atau untuk superlatifnya adalah the most, seperti itu. Dalam aturan yang lainnya ada yang dinamakan dengan irregular degrees of comparison. Jadi perubahan yang tidak beraturan dalam degrees of comparison. Tidak seperti aturan yang tadi 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata. Yang termasuk dalam pengecualian ini, yang tidak beraturan ini, ada beberapa kata sifat di mana perubahannya berbeda untuk membentuk komparatif ataupun superlatif. Kita lihat di sini. Ada kata good berubah menjadi better and best. Jadi ketika kata sifatnya good, bagus, maka untuk menunjukkan komparatif lebih bagus, meskipun 1 suku kata tidak menjadi gooder, melainkan menjadi better. Dan untuk superlatifnya menjadi the best, tidak menjadi goodest, tapi the best. Good, better, best.
Kemudian kata sifat yang lain ada bad berubah menjadi worse and then worst. Ill, worse, worst. Many berubah menjadi more and most. Much berubah menjadi more and most. Little berubah menjadi less and last. Far berubah menjadi farther and farthers atau further and furthest. Perubahan itu menunjukkan perubahan yang tidak beraturan dalam degrees of comparison. Jadi yang termasuk dalam kata sifat ini haruslah diingat. Kata sifat apa saja? Kurang lebih ada 7 kata sifatnya, ada 7 kata sifat atau 7 adjectives that include of irregular degrees of comparison. Jadi harus diingat dan dihafalkan ya yang ini. Okay, I think that's all my explanation about degrees of comparison. Demikian penjelasan daripada degrees of comparison. Semoga bermanfaat untuk kita semua. At the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.